A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik, kemarin kita bahas tentang satu kekuatan yang bernama doa. Mereview sebentar materi kemarin, saya pengen sampaikan ada yang sedang kita pertaruhkan gitu. Kalau dulu seminar saya itu judulnya awas ada babi di sekitar kita, cuma terlalu vulgar kata orang-orang, ganti awas ada beliau. Tapi kok jadi lucu pakai beliau? Udah, ganti dengan esensi yang diharapkan, yaitu doa yang tertolak. Satu-satunya kekuatan umat muslim itu teman-teman, abang kakak yang baik, adalah doa. Jadi yang bisa merubah istri itu doa, merubah suami doa. Tidak bisa marah-marah, ngomel-ngomel, tidak akan merubah dia. Maka ketika doa kita itu tembus langit, diijabah oleh Allah, nah ini yang bisa merubah semua keadaan. Nah, tahukah kawan-kawan bahwasanya doa itu bisa merubah takdir? Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, la yaruddul qadar illa du'a. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi, sedangkan qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah, yang dirubah yang mana? Qada. Qada, jadi gini loh. Ketetapan Allah itu kan ada dua. Rukun iman. Ingat rukun iman? Rukun iman yang ke-6 apa? Rukun iman. Rukun iman. Yang ke-6 apa di situ? Beriman kepada qada wa qadar. Qada dan qadar ini dua hal yang berbeda, dan di situ dalam hadis Jibril disebutkan khairuhu wa syarruhu. Khairuhu wa syarruhu. Jadi dalam rukun iman yang ke-6 dalam hadis Jibril disebutkan bahwasanya salah satu tanda seseorang itu beriman adalah beriman, percaya, yakin penuh sepenuh-penuhnya dengan qada dan qadar. Apa? Dengan qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada itu teman-teman gini. Qada'un. Intinya sederhananya itu kalau mau memahami itu, qada itu ketetapan Allah, takdir Allah, skenario Allah yang belum terjadi. Ini kita udah sering menghafalkan rukun iman tapi ya tidak paham. Saya berkali-kali jelaskan ini, berkali-kali juga orang bilang, oh baru paham Ustaz. Jadi kemana aja selama ini tuh hidup tuh apa benar? Siapa yang baru tahu tulisan qada tuh kayak gini? Baru nengok sekarang tulisannya? Udah sering nengok? Atau baru nengok sekarang? Ya tulisannya jelek ya. Qada belum terjadi. Sedangkan qadar
Ini sudah terjadi. Makanya biasa kita seringnya buat, kok kecelakaan, kok jatuh, qadarullah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ngapa engkau sudah menikah, misalnya Bang Jerry misalnya gitu, nikah sama Kak Mita, itu qadarullah sudah, ketetapan Allah. Diterimalah tuh satu paket Bang Jerry segala kelebihannya dan kelebihannya dan kelebihannya lagi. Tidak ada kekurangan. Sempurna itu. Lama tak ada jadi konten kan? Istrinya yang tegang, aduh, kok sampai kok kena sebut lagi nih. Koda Allah. Tapi kalau nanti misalnya gitu ya, Ridwan nikah sama siapa? Nah, itu qada belum terjadi, Wan. Masih misterius. Karena masih pilihan ganda. Di amal pendidikan ada 1 Ustaz, amal sosial ada 2, amal usaha pun ada juga, yang di pondok modern pun ada juga Ustaz. Wih, mantap. Beda emang drummer istana negara deh. Apa? Pondok Mitra pun ada juga Ustaz. Jangan-jangan nih MM ada gak? Wah, ibu-ibu mustahik produktif jangan. Berat kalau saingan sama mustahik produktif, ya kan? Mama tuh dibawakannya bakwan, dibawakannya donat goreng, nah, selesai. Donat yang tak ada tengahnya itu. Qada, ketetapan Allah yang belum terjadi. Qadar yang sudah terjadi. Nah teman-teman, qada ini ditetapkan Allah puluhan ribu tahun yang lalu. Dan ini bisa dirubah dengan satu kekuatan. Yang mana yang bisa dirubah Ustaz? Yang ini. Dengan satu kekuatan, 3 huruf, yaitu ini loh kenapa saya bilang sama pengusaha-pengusaha kuliner tuh penting sekali untuk tuh sadar halal. Omset, profit, tidak salah, tapi gila ente. Coba dulu. Tidak salah, tapi gila. Kenapa? Karena di pikirannya sumber kebahagiaan, simbol kesuksesan itu profit dan margin. Habis ente dikerjakan. Pagi jadi siang, siang jadi malam, keringat diperas-peras, keringat dibanting-banting, tulang diperas-peras, salto-salto cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Apa 3 huruf itu Ustaz? Doa. D-O-A. Kalau otaknya profit, margin, masuk karet lah dia. Jangan tanya siapa pelakunya, yang geleng-geleng paling sering itulah dia. Tinggal cek ya. Dia lupa ada dimensi lain dari profit, ada dimensi lain daripada duit, ada dimensi lain namanya rezeki. Nih loh. Istri cantik, solehah pula, diajak beramal soleh suka, saldo alhamdulillah, tidak minta maaf, itu rezeki. Gimana mengaksesnya? Gimana cara downloadnya? Cuma satu aplikasinya, namanya doa. Dimensi lain dari profit, dimensi lain dari duit, namanya rezeki. Kalau dalam bahasa anak zaman now tuh rezeki centang, duit, biru, duit, profit,
pakai warna merah, silang tet. Apakah ini tidak boleh dikejar, Ustaz? Salah kalau lu pikir kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, duit dan profit ini tujuan atau bonus? Mulut. Tak percaya sih mulut antum. Bual. Coba diulang. Bual. Tepuk sebelahnya. Bual. Lalulah yang pintar-pintar protes, Ustaz, kita bisnis namanya bisnis ya pasti cari profit lah Ustaz. Dari mana bisa bedakan dia menjadikan profit dan duit sebagai tujuan dengan profit dan tujuan sebagai bonus? Bagaimana cara melihatnya? Ayo, yang bisa jawab. Siapa tadi? Mana tadi yang ngomong? Mana yang ngomong? Mana tadi di situ? Siapa? Cara mendapatkannya. Karena baca Qurannya bagus, dapat 2 kali lipat. 200.000. Nih, ini namanya rezeki. Dari mana caranya kita tahu? Oh, orang ini tujuannya profit, tujuannya duit, orientasinya profit, orientasinya duit. Dengan yang menjadikan profit dan duit sebagai bonus. Dari mana? Cara mendapatkannya. Nih 200.000 hadiah ya, nanti ambil. Tulis besar-besar. Bagaimana caranya? Bagaimana melihatnya? Dilihat bagaimana caranya. Antum kalau jawab tuh jawab ya, tak usah takut-takut. Siapa tahu benar. Muhammad dapat bonus 100.000 tuh karena baca Qurannya bagus ya. Siapa yang baca Qurannya bagus, semangatlah kita. Saya kasih hadiah tambahan. Betul kan baca Quran? Bertahun-tahun jadi santri menggalang. Ijazul jilatil. Apa di ijazul jilatil? Ijul atau ijul? Cara dia mendapatkan uang pasti beda dengan yang lain. Kiai, kita udah ketemu dah. Borosnya di mana? Ada orang sana Eropa, Samudra Atlantik. Apa sih? Kalau hitung-hitungan bisnis rugi kita nih. Tapi hitung-hitungan rezeki dapat banyak nanti. Percayalah, kita mungkin bocor di sini, Allah tambahkan rezeki dari sebelah sana. Rezeki Allah tuh bukan cuma sekelas tiramisu, Ovomaltine, apa gitu, coklat, abon. Kecil benar rezeki Allah cuma selevel abon itu. Allah mau ngasih rezeki itu dari pintu yang lain. Datang istri kawan ke sini, anak-anak pindah sini, hidup senang, dapat usaha sabun. Coba tengok di Jembrek, bentar lagi dapat Fortuner. Iya, 4 kali 4 Fortuner ya, nggak main-main. Saja mantap. Coba dipikir pakai otak, nggak sampai. Nah, rumusnya kalau udah bicara cara cuma 1, 4 huruf. Ayo. 100.000. Alhamdulillah. Pokoknya bagi-bagi ya pagi ini. Nah, lumayan lah 100.000 untuk beli permen. Nah, rumusnya gimana? Taat. Udah, nggak ada cara lain. Antum jangan pakai cara-cara. Nggak usah salto-salto dulu. Nanti masuk paret belum tentu bisa bangkit. Nggak semua orang yang jatuh tuh bisa bangkit. Bagi jatuh cinta. Tapi yang lebih sakit tuh putus cinta. Sudah putus masih cinta. Jomblo mulai. Ya lemah langsung. Akhirnya nikah, dibully tiap subuh masih kata tobat. Betua. Ada yang ngelamar ditolak, sombong. Nanti nangis. Siapa Ustaz jodoh saya? Kasih kau lah. Coba diulang apa jawabannya? Kasih kau lah.
Teman-teman jangan coba-coba pakai cara lain. Allah panggil, datang. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Sholat dulu baru bertebaran di muka bumi. Ini sibuk bertebaran di muka bumi cari duit atas nama pejuang nafkah, atas nama pejuang keluarga. Kau bukan kerja, kau dikerjain. Abang kau nih, coba bilang. Udah pernah kena buta-butakan sama dunia, sakit loh. Sholat dulu baru bertebaran di muka bumi. Mana ada rumus, mana ahli manajemen, mana? Nah, yang pakai coklat. Coba jelaskan saya gimana aturannya, masuk akalnya. Toko buka jam 6, tutup jam 10, satu hari 4 kali tutup. Jawab, jelaskan dalam ilmu manajemen. Mana? Dari segi efektivitas waktu, nih, pernah belajar kan? Dari segi efisiensi waktu, produktivitas, apa lagi? Efisiensi, datang orangnya. Jam 6 pagi buka, jam 10 malam tutup, satu hari 4 kali tutup. Diprotes, saya kena ketawakan. Alhamdulillah kepala saya ini kurang lembut gitu ya. Kepala saya kurang lembut. Maksudnya keras kepala. Yang mau protes, kalau saya bilang minggir. Kau tak saya ikut kecampur. Ini laboratorium aku. Mau aku bikin laboratorium. Karena aku yakin dan sangat percaya, saya bilang sangat percaya. Ini bahan baku sama semua. Macam-macam jenis roti yang ada di Pontianak ini, semua bahan bakunya sama. Tepung, telur, susu, keju, coklat, ragi dan lain-lain. Satu yang bikin beda, saya bilang rezekinya. Yang kedua, rasanya. Siapakah yang menghadirkan rasa itu? Allah. Cara download rasa yang enak itu dengan taat. Kena marah saya, Ustadz ini dalam ilmu manajemen, tapi terserah Ustadz sih kalau Ustadz mau dengar juga. Malu-malu takut-takut yang jadi konsultan nih. Ya, saya bilang iya. Hajar terus, tak ada tutup. Kalau kita berani matikan murotal, saya bilang saya pecat di tempat atau saya datang ke sana. Ini roti ke pondok pesantren gitu lah kira-kira dia. Ya, saya pura-pura bodoh ya. Tak dengar. Untung kan telinga agak peka-peka sedikit. Hari ini dengan izin Allah, orang bisa tenteng, bisa bawa, bisa jadi cerita kemana-mana. Bukan karena Luqman. Dan antum tanya sama Bang Jadi, ada enggak transfer dari roti gembul masuk ke saya? Eksperimen ini teman-teman, ini bukti bahwasanya Allah itu tak pernah ingkar janji. Ulang, bisnis boleh sama, strategi boleh sama, omset boleh sama, produk boleh sama, konsultan yang dipakai boleh sama. Yang pasti berbeda adalah rezekinya. Bisa di copy paste, topping bisa di copy paste, strategi marketing bisa di copy paste. Di sini antum berpindah zona dari zona logika kepada zona tauhid, zona iman. Maka saya bilang antum yang di holding amal usaha, kalau nggak mau download ketaatan, antum rugi dunia akhirat. Bisnis mati, tak bisnis mati kok. Mati jomblo lagi, ya Allah. Innalillahi. Mengenaskan. Mudah-mudahan ada yang mau nyolotkan jenazahnya. Bagi yang sok-sok ganteng, yang pilihan ganda tuh kan. Enggak Ustaz, enggak pilihan ganda, lagi istikharah. Iyalah, suka-suka. Pak Long tak boleh nyebut nama Pak.
Jadi teman-teman, profit, coba ulang. Duit bukan tujuan. Bagaimana cara membedakannya? Orang yang ngejar profit dan duit bukan sebagai tujuan, dapat dengan cara mendapatkannya. Yang lain buka pintu, tabur-tabur bunga, pergi ke dukun, dia baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buka. Ya Allah, rezeki dari Engkau. Engkau yang datangkan pelanggan, Engkau yang datangkan customer. Makanan-makanan hamba ini ya Allah, Engkau yang mendatangkan. Saya dulu tidak paham ini, 2012, 2011 tidak paham. Saya pikir dengan saya pasang pelang orang bisa baca gitu. Lupa saya, ada zat yang lebih hebat. Bukan internet marketing lagi ini teman-teman. Bukan Facebook Ads lagi ini strateginya. Tapi apakah cuma modal itu saja? Tidak. Saya berkali-kali ngetes awal-awal roti itu, saya rasa rotinya nggak enak sih, belum pas, susunya kurang. Berkali-kali eksperimen, budak-budak marah juga. Apa bang maunya Ustadz nih? Susah benar gak standar bikin roti ya bang? Kami udah enak nih, nggak enak saya bilang. Sampai di episode fitnah kan, ada yang bilang ini resep dia lah, begini begitu segala macam. Padahal enggak, kita ubah dan kita bayar. Bikin lagi, riset lagi, cek lagi. Sunnatullahnya tetap kita jalani. Saya rasa coklatnya salah satu enak. Oh ini udah pas, jangan pakai coklat ini terlalu pahit. Dirasa satu, sunnatullahnya dijalankan tetap bos. Outlooknya, tampilannya, kotaknya diperbarui, penampilannya kita riset. Warna apa yang cocok? Saya yang tentukan dari awal. Ini warnanya ini warnanya ini warna makanan tuh ini dengan ini. Perusahaan lain bayar miliaran untuk ngeriset warna aja. Kita udah tahu hasil risetnya. Oh itu warna makanan yang bikin nafsu makan bangkit. Tapi ini warna itu selesai, case close. Kok bisa tahu yang gitu-gitu Ustaz? Allah yang ajarkan. Saya tidak sekolah di sekolah bisnis, Harvard Business School gitu, enggak. Tinggal lihat gimana sih Rasulullah memposisikan diri sebagai customer. Tiap subuh kita sedekah 10 roti. Enggak tahu masih kena sampai sekarang. 10 pelanggan pertama itu dapat 10 roti. Itu saya bilang kita ambil sedekah subuh. Geser. Tim manajemen bilang enggak masuk profitnya Ustaz. Udahlah saya bilang, coba ya dulu kerjakan. Saya tahu tuh pasti pusing jalankan ini kan. Iya Ustaz. Enggak ada dalam SOP kami jalankan bisnis. Ya udah memang enggak perlu pakai SOP ini. Yang lain langsung buka cabang, 5, langsung banyak. Kita sebiji ya. Dengan izin Allah satu nambah. Dan saya bilang, makin pusing pengurus holdingnya waktu itu, saya bilang gini, KPI saya bilang bukan omset, KPI saya ketaatan. Berapa banyak anak-anak yang jadi karyawan di situ yang tadi tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, berapa banyak anak yang tak sholat jadi sholat. Terdiam, bukan omset Ustaz. Maka saya tidak pernah peduli dan tidak pernah mau nanya omset berapa yang sholat, berapa yang taat. Dan saya setiap datang ke sana saya bilang, kita ini gulung roti, saya bilang roti ini saya bawa ngasih makan ustaz-ustaz, saya bilang guru-guru nasional yang makan roti antum ini, saya bilang berkah benar roti yang antum ini, maka pakai bismillah sambil sholawat. Iya ustaz. Teman-teman yang hari ini punya bisnis, punya usaha, apakah bisnis dan usaha itu dibawa di jalur ketaatan? Silakan tentukan sendiri, saya tidak mau paksa. Tapi laboratorium saya yang satu itu, bagi saya udah cukup untuk menjelaskan kepada saya campur tangan Allah dan malaikatnya. Kalau antum berani bilang ini kerja saya karena saya hebat, antum orang pertama yang saya masuk adalah Pak. Paham? Jelas? Ini instruksi, tidak ada diskusi.
Satu-satunya zat yang bisa mendatangkan rezeki itu cuma Allah saja. Tapi teman-teman, taat ini kan bahasa Qur'annya, bahasa Islamnya saleh. Salihun itu baik. Salihun itu artinya bersih niat, ya kan? Hati harus soleh. Ini syarat mutlak, nggak bisa diganggu. Ketaatan tuh di sini dia babnya. Bab taat tuh di soleh. Dunia kapitalis hari ini memaksa kita untuk jadi orang jujur, tapi nggak boleh jadi orang soleh. Kamu harus jujur di perusahaan ini, kamu harus jujur. Betul, laporan nggak boleh nipu. Tapi kalau kamu mau suka dengan sesama, hombreng gitu, atau lesbian, boleh, silakan, nggak apa-apa. Kamu mau mabuk, mau happy, mau party, suka-suka kamu. Kadang bos sama anak buah party di klub yang sama kok. Bukan cerita rahasia. Di kota-kota besar gitu enggak? Betul enggak? Dan tidak aneh mengentertain tamu, mengentertain atasan. Pejabat datang dari mana gitu ya, dari kota, ibu kota datang ke daerah, dientertain pakai perempuan. Jelas-jelas pertanyaannya. Fakta tuh, jangan pura-pura bodohan tuh. Jangan pura-pura bodoh. Betul enggak? Iya. Bukan saya tak tahu benda-benda begitu. Saya memang di kampung, tapi tidak bodoh-bodoh bener lah. Tahu kok ilmu kayak gitu. Betul nggak? Nah, mau di karaoke mana Pak? Mau di teman yang gimana Pak? Saja gila, setan. Sogok sana, belum lagi sogoknya, ya kan? Katanya inspeksi, katanya ngecek. Mana ada ngecek tuh formalitas ya? Udah dibayar kan? Udah. Jangan pura-pura jualan tuh. Udah dibayar gak? Udah, dikasih perempuan, kasih karaoke, kasih roti, kasih kue lapis, kasih penuh oleh-olehnya balik dari daerah, supaya nanti grade-nya nilainya A. Ustaz tahu? Tahu. Saya enggak bodoh-bodoh benar kok, mata saya masih bisa ngelihat. Sering satu pesawat sama mereka-mereka yang habis inspeksi dari daerah tuh. Tapi juga enggak mau ini pura-pura bodoh ya. Udah, Ustaz marah? Enggak. Mau ngasih tahu ya, ada yang hitam, ada yang putih. Soleh di sini babnya. Tapi orang berhenti hanya sampai pada kajian soleh, lupa bab yang kedua. The next level is muslim. Ini next level 1, 2. Hey para muslim, hai umat Nabi Muhammad, bangun, wake up. Apa ini soleh dan muslim? Muslim itu qualified. Apa artinya? Profesional. Disitulah nilai-nilai yang selama ini digaung-gaungkan oleh orang-orang barat. Apa? 1, integritas. Apalagi on time. Apalagi disiplin. Apalagi kualitas. Apalagi service excellent. Ini bahasa Islam semua. Kau ketinggalan zaman. Tapi karena integritas, on time, disiplin, kualitas, service excellent tidak didasari oleh ruhiyah spiritual di atas, hancurlah semuanya. Maka ketemulah penipu-penipu yang berdasi dan berdosa. Coba diulang. Penipu-penipu berdasi dan berdosa. Oknum-oknum yang katanya pelatih, katanya trainer, katanya motivator, katanya coach. Oknum ya. Banyak coach-coach yang bagus-bagus.
ya kan? Ada Coach Armala, ada Teh Oci yang kita juga sedang minta ilmunya. Dan saya pesan sama Teh Oci berkali-kali. Teh Oci saya bilang, bagaimana muslim ini punya 2 kualifikasi. 1 soleh, yang kedua muslim. Dan saya teman-teman, sebelum nyuruh antum semua, saya belajar juga. Saya tahu mic ini, saya tahu jack ini, mana jack yang bagus, mana kabel yang bagus. Ini kan saya yang request. Saya bilang sama bosnya, bos saya minta kabelnya merek Canary. Saya tahu merek kabel ini. Kok usah tahu? Saya kerja ini dulu. Nggak bisa pakai jack yang satu gini, bos. Saya bilang minta jack yang model kepala 3. Itu tangkapan suaranya lebih bersih. Soleh dan muslim. Nggak cuma tahu megang mic ya ngomong itu, enggak. Saya tahu detail-detail mic. Ngatur mixer pun saya tahu. Belajar muslim jangan jadi pemalas. Udah pakai kopiah, udah pakai jubah, udah pakai gamis jadi pemalas, nggak ngerti apapun. Tak tahu saya, bang itu yang biasa ngurus ini. Paling benci saya dengar kata-kata itu. Coba hubungi ini, nggak punya saya nomor teleponnya, mati ya kau. Dalam hati saya gitu. Kadang geram juga. Kau ngapa hidup di dunia ini nggak mau bersosialisasi? Oh itu bukan urusan saya, it's not my business. Ini yang bikin manusia itu hancur hari ini. Soleh dan muslim. Jadi muslim itu harus baik hatinya, bersih, tapi juga profesional, ngerti apa bidang antum. Oh saya transupport Ustaz, kuasai semuanya. Cek mobil-mobil tuh, mana yang calar, mana yang ini. Masa lebih hafal saya daripada antum? Saya udah bilang kan sama Izul, saya hafal insya Allah kondisi-kondisi mobil. Baru datang dia, saya rekam, saya tengok. Antum pengusaha di bidang apa? Kuasai bidang itu, product knowledge-nya. Saya teman-teman nengok sesuatu tuh, sampai layout, sampai font. Seni meletakkan ini. Insya Allah saya belajar juga ilmu itu. Nengok gimana sih orang ini bikin desain kok selalu bagus itu. Gimana dia meletakkan fontnya? Gimana dia pakai font jenis apa yang dia pakai? Makanya antum bikin desain yang paling cepat nemukan tipe itu biasanya saya. Nih kurang ini, kurang. Oh iya Ustaz kami tak nengok. Udah jadi banner besar. Tipe. Soleh dan muslim. Antum dikasih tahu kayak gini, marah, baper, tersinggung, merajuk. Tak bisa jadi orang. Saya dididik keras. Saya dididik keras. Antum nih enak. Dan saya sampai sekarang teman-teman semua masih sangat keras sama diri saya sendiri. Kalau sama orang tuh saya masih ada excuse. Tapi sama diri sendiri saya paksa diri saya harus mandi, ya kan? Bisa sesudah azan subuh, bisa sebelum subuh. Yang jelas saya tidak akan mau ngisi SMK saat saya belum mandi. Itu saya paksa. Saya tidak akan keluar kamar mandi, tidak akan keluar dari buang air kecil sebelum saya ambil wudhu. Saya tidak akan meletakkan sendal kecuali saya balik sendalnya. Sederhana kok kawan-kawan. Gimana lagi tadi mau ngatur umat, mengatur sendal ya tak bisa. Gimana? Saya tidak akan ninggalkan kasur sebelum saya lipat selimutnya. Bunda bisa lipat kasur, lipat selimut. Tapi bagi saya melipat selimut tugas saya. Sebelum saya tinggalkan saya pastikan kasur saya rapi. Itu dulu ruang lingkup yang kecil. Start small, start easy. Saya tidak akan keluar kamar mandi sebelum saya cuci muka pakai facial wash. Sebelum saya cukur ini kumis. Sebelum saya cek dan periksa bulu hidung saya, pakai bedak.
karena belum keluar deodorannya, tunggu nanti tanggal mainnya. Pakai bedak yang saya bilang sama antum. Udah berkali-kali saya kasih kode sama antum. Apa antum mau saya tegur di depan umum nanti? Ketiak kau bau, baju kau bau, mau gitu antum? Saya kasih antum baju, saya kasih antum bedak, itu simbol sinyal. Cek lah. Antum bawa nama Munzalan, tidak ada duit ngomong, saya belikan bedaknya 1 kontainer kayak Ustaz Ali kemarin, mau? Mohon maaf ya, antum badannya gemuk. Orang yang gemuk itu cenderung mudah berkeringat. Antum yang harus waspada. Memang produk yang deodoran itu atau produk-produk ketiak itu memang orang yang paling membutuhkan justru yang tidak peduli sama itu. Tahu tidak bedaknya apa? Tanya sama Munzalan. Anda ada duit saya beli kan antum? Mau? Atau kita bikin giveaway bagi-bagi bedak ya? Jadi Munzalan mustahil bau namanya. Nama programnya. Boleh jadikan campaign tuh Bang Imam. Bantu si fulan untuk menghilangkan bau badannya gitu. Antum pakai jas, pakai jaket, beli. Tidak ada duit ngomong, saya belikan. Atau saya tinggalkan duit lah. Siapa yang ngerasa nih? Serius nih. Ini nih. 1, 2, 3, 4. Mana Rani? Ran. Ini Rani ya, ada 200.000. Saya kasih untuk Munzalan Man. Siapapun orang pondok yang mau ambil MBK gratis sudah saya bayar. Kalau kurang nanti ambil ini sama saya gitu. Biar tidak bau. Kita bawa nama Islam. Cek bulu ketiak tidak selesai. Di mana mau menyelesaikan umat? Paham tidak? Saya sudah banyak coba-coba eksperimen dengan produk-produk ketiak. Bedak itu yang masih belum ada data, belum ada lawan. Cek, antum berkeringat lebih. Kalau deodoran yang biasa yang pakai bahan kimia itu mematikan sistem saraf antum. Jadi antum berkeringat, harusnya berkeringat, tapi kena deodoran itu yang berbahan kimia itu keringat antum tidak keluar, tertahan di dalam, itu jadi sumber penyakit. Paham dah? Terus baju antum nanti kotor. Di sini dia kuning. Kalau baju putih itu udah pasti rusak. Nampak. Bedak apa Ustaz? Nah, banyak bedak apa? MBK. Dah. MBK. Kita ini brand ambasadornya Rasulullah. Saya bukan cuma bahas hati, bahas ketiak, bahas bulu hidung. Antum paham lah. Bagi wakil pengasuh. Pakai mukena panjang-panjang begitu takbir Allah. Ya Allah campur semua. Ada bau aspal, bau naga, bau kambing. Antum mau sholat ke balik dari proyek. Janganlah bau bengap. Tahu nggak teman-teman? Saya belajar dalam dunia pengembangan diri modern. Salah satu, bahkan menurut beliau ya, kata beliau, nih, salah satu yang membuat deal-dealan, kalau misalnya kita negosiasi, ini negosiasi tingkat tinggi ya, level-level profesional, itu deal-dealan tingkat tinggi itu teman-teman, deal-dealan tingkat tinggi itu ada satu elemen yang membuat orang tuh mudah deal. Tahu nggak apa? Wangi ini membuat orang mudah deal dan langsung respect sama antum. Sunnatullah. Kenapa? Itu masuk ke sistem sarafnya. Ada namanya saraf penghidup. Dia koneksinya langsung ke otak. Ketika dicium bau tidak enak, otaknya langsung reject. Maka antum ngomong apapun dia tidak percaya sudah. Paham? Paham tidak? Pastikan antum minimal ini tidak bau. Bulu ketiak laki-laki cukur
Udah berkali-kali saya ngomong di SMK, balik ke rumah tak ada, gak dicukur. Perlu ke kita bikinkan sedekah pencukur ketiak, bengal benar ke telinga tuh. Istri kasih tahu suaminya, Pak, cukur, tegur suaminya. Mana yang istri, mana istri? Berani gak tegur suami? Mana suami yang kena tegur tuh? Udah cukur belum? Tangkap dia, buka sini, baju. Gitu. Pakai cukur rumput tuh, hilang semua kejadian. Saya riset teman-teman, terus bau mulut gimana Ustaz? Bau mulut tuh pakai habatus sauda yang cair. Antum kalau punya masalah dengan bau mulut itu berarti pencernaannya nggak beres. Pakai apa Ustaz? Habatus sauda. Masukkan habatus sauda, minum. Saya minimal tiap pagi 5 kapsul. Jadi 5 kapsul itu, ya kan? Itu saya masukkan. Ada santri kita sini, mana Adit? Oh, enggak masuk dia. Lagi absen. Saya waktu itu sholat di sepakat. Adit tuh di belakang saya. Qadarullah saya dapat saf tuh yang pas di belakang dia. Lagi ngantarkan bunda waktu itu. Terus bunda bilang, ya sholat dia dulu, enggak apa-apa. Bunda di sini. Karena bunda lagi enggak sholat juga. Saya izin tinggalkan bunda, sholat di sepakat. Begitu saya sholat di sepakat, qadarullah Adit, Bang Adit yang biasa sama gitu tuh, saya sholat di belakangnya. Terus dia sholat tuh, ya kan, dengar apa, cium gitu. Dia bilang, ini kok kayak bau aromanya Ustaz Lukman, ya kan? Ini kok baunya bau Ustaz Lukman gitu. Dia noleh ke belakang. Ternyata betul, oh kok Kiai ada di sini. Hari saya pas sholat tuh cium ada aroma khas Kiai. Teman-teman, ya kan? Aroma itu dia masuk lewat saraf penghidup, terus masuk ke otak. Makanya biasanya kalau cium aroma, ingat momentum. Antum di rumah saya sedang ada parfum khusus untuk raudhah itu. Begitu disemprotkan, kebayang langsung masjid Nabawi. Begitu juga dengan orang. Asal cium, makanya ada kalimat-kalimat Playboy itu, lupa nama ingat rasa gitu. Playboy itu bilang lupa nama ingat rasa. Apa yang, mohon maaf ya, sorry ya, pelacur itu apa yang diperhatikan yang paling pertama? Parfum. Makanya mereka bela-belakan beli parfum-parfum mahal. Antum yang muslim-muslim belajar pakai parfum. Saya tidak salahkan antum pakai minyak kayu putih gitu ya, aromaterapi misalnya, apa pakai lah, minimal yang bau jeruk lah gitu. Saya dulu pernah pakai parfum merek apa, aroma buah-buahan, kena ketawakan sama jamaah. Ustaz, ini kok kayak bawa parfum mobil ya? Saya dulu belum mampu beli parfum-parfum mahal, belum mampunya beli parfum yang 15.000 1 mililiter tuh loh. Jadi beli yang campur isi ulang, pakai apa tuh ya kan, belinya parfum itu. Dan saya suka bau jeruk, bau lemon, biar segar maksudnya kan. Belum mampu beli parfum mahal kan, mana ada duit 75.000 dapat gaji. Dapat apa, sekali ngisi tausiah dapat segini. Amplopnya tuh tipis gitu, setipis Siratul Mustaqim. Maka nengok amplop tipis tuh agak trauma. Tapi saya pernah salah.
Saya pernah tausiah di Pekanbaru, saya dikasih amplop tipis, nggak saya buka-buka. Saya bilang, itulah salah kita berprasangka ya. Saya akui ini kesalahan saya. Saya berprasangka, nggak saya buka-buka. Sampai Pontianak nggak buka-buka. Begitu di Pontianak buka, kaget. $100 Singapura punya 1 lembar. Situ saya belajar. Oh, tidak selamanya tipis-tipis itu tak ada nilainya. Ustadz Adit dikasih parfum, dikasih uang, dolar bukan, rupiah bukan, tak ada ditolehnya, duit mainan, jangan-jangan. Begitu dikeluarkan satu, wih, Ustadz, kata yang mutawifnya, Sultan nih yang ngasih. Orang Indonesia, orang Kalimantan, umroh sekeluarga, ketemu sama Adit tidak sengaja di depan Masjidil Haram, diajak ke kamarnya, dikasih uang. Yang ngasih Sultan ini. Masih banyak, kata Adit. Dihitung-hitung 4.000. 4.000 apa? 4.000 dinar Kuwait. Antum cek, coba tengok di Google, jangan sepuk tak tahu. Dinar Kuwait itu teman-teman adalah mata uang termahal di dunia. Kalah pound sterling, kalah itu USD. Coba buka Google sekarang. Nah, 1 dinar Kuwait sama dengan 47.000 rupiah. Mana dolar lewat? Siapa yang bangga-bangga sama? Ayo jujur, siapa yang baru tahu? Ada mata uang yang lebih mahal daripada pound sterling. Tepuk sebelahnya, sepok. Makanya jangan sok pintar. Baru tahu enggak? Baru tahu enggak? Coba pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Aku pikir aku pintar. Lucu kan? Kita kira kita udah paling segala-galanya. Makanya we are nothing di situ, dipajang besar-besar. Saya setiap keluar masjid nengok itu, bodoh aku nih, belum tahu ilmunya, ya Allah. Tolong ajarkan ya Allah. Apa-apa yang belum aku tahu. Makanya doain. Waktu orang baca, Allahumma arhamna bil Quran. Saya matikan handphone, berhenti saya angkat tangan. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna, tolong ingatkan saya. Minhu ma nasina wa 'allimna, tolong ajarkan saya. Minhu, dari Quran ini, ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, apa nak doa artinya? Nah, coba. Allah berkahi kami dari Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Ajarkan yang tak diketahui. Terus Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Yang baca doa itu cuma anak TK. Orang tua tak mau baca doa itu, gengsi. Lah udah tahu dah aku, dah selesai, pegang di HP. Di situ kesempatan berdoa. Berapa triliun transaksi antum di HP barusan tuh. Saya kalau ada doa khatmil Quran tuh saya paksakan sekuat tenaga sebisa saya. Kecuali memang ada yang minta keputusan penting, decision harus ditetapkan saat itu juga, nunggu keputusan saya baru saya pegang handphone. Tapi kalau enggak, saya angkat tangan. Saya perlu doa yang tadi itu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami, rahmati kami dengan Al-Quran ini. Kalau bukan pakai ini, pakai apa sih? Gimana cara download rahmat Allah kalau enggak pakai Quran? Ini kan kalamullah.
Saya udah bilang kan sama kawan-kawan, kalau pengen bicara sama Allah gimana? Sholat. Tapi kalau pengen Allah bicara sama kita, baca Quran. Makanya antum yang hari ini Allah takdirkan punya suara bagus, belajar Quran betul-betul, baca dengan benar. Kalau yang mimpin baca Qurannya bagus bacanya, bagus suaranya, bagus juga lagunya, yang ikut baca Quran tambah semangat. Yang mimpin kayak taknia, auzubillahi minasyaiton. Mesti mimpin baca Quran di sini. Yang dipimpin ratusan orang. Antum tunjukkan dong, antum mimpin Quran tuh semangat gitu loh. Makan ya yang semangat. Allahumma barik lana. Pagi-pagi mood booster, kita lagi perlu energi untuk beramal soleh. Pagi-pagi yang mimpin Quran harus yang fit, harus yang bagus, yang semangat, bacanya bagus. Itu saya bentuk JMQ. Nah yang baca Qurannya masih belang-belang, ya sadar diri lah. Ini jadi motivasi buat yang lain. Belajar baca Quran, pimpin dengan benar. Nanti gara-gara kayak saya ngomong ini, tak berani semuanya, dah takut. Mental ini loh. Dah. Jadi Ustaz mau ngomong ayat apa ini? Banyak sebenarnya ayatnya hari ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi udah ditebak sama Ustaz Adi apa? Susah bahas ini. Jadi saya tebak bahas ini. Saya mau bahas ayat 59. 58 59. Al-Ankabut. Enggak, bukan karena Ustaz Adi nebak ayat tadi, enggak. Memang saya mau bahas ayat ini. Dan sudah saya kasih tanda dari Quran saya. Al-Ankabut. Karena Ustaz Adia tuh salah satu tugas sampingannya adalah menebak ayat yang akan saya bahas. Nggak tahu sering benar atau sering salah. 58 ayat 58. Coba buka Al-Ankabut 29. Oh sorry, 58 59. Al-Ankabut. Kal ankabut seperti laba-laba. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia kalang kabut. Kata serapan. Katulistiwa itu bahasa Arab. Katulistiwa itu bahasa Arab. Mana yang baru tahu? Sepuh. Nih, saya tunjukkan. Belajarlah kita nih betua. Nih bahasa Arabnya. Khatul listiwa. Khatul listiwa'i itu artinya khattun artinya garis. Alistiwa yang memisahkan dua bagian menjadi dua bagian yang sama rata. Khatul listiwa diterjemahkan, diambil serapannya, ahlan wasalan, diterjemahkan serapannya ke bahasa Indonesia menjadi katulistiwa. Padahal ini bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Katulistiwa itu bahasa Arab. Khattun, khat garis. Alistiwa sesuatu yang membelah sesuatu jadi garis, dua bagian yang sama rata. Dari kata-kata sawa. Yuk, orang Pontianak, mana orang Pontianak yang baru tahu? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Sepuh. Dah, oke. Mana tadi ayat 58? Kal-Ankabut 58 5 2958. Oh. 5958. 29 Ustaz. Ya,
29 ya, sorry. 2958 Al-Ankabut. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dua kualifikasi dari Allah. Amanu wa 'amilus shalihat. Sudah sering saya bahas ya. Beriman saja tidak cukup, tapi harus beramal soleh. Ini yang tadi saya bilang, soleh dan musleh. Ente pintar secara wacana, pintar secara narasi, udah cukup, betul. Tapi itu belum selesai, bos. Apa action plan-nya di lapangan? Apa bukti konkretnya yang diterjun ke lapangan? Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Itu namanya amal. Wa amilus sholihat. Dan di situ Allah bilang amilus sholihat. Berarti bukan satu saja amal solehnya, harus banyak. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kalau dari kata-kata khalidina fiha, khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Nah, saya mau bahas, dikasih garis bawah, ni'ma ajrul amilin. Lihat garis bawahnya lagi. Yuk baca sama-sama. Ni'ma ajrul amilin. Coba diulang. Sekali lagi baca. Ni'ma ajrul amilin. Sekali lagi. Ni'ma ajrul amilin. Sekali lagi. Ni'ma ajrul amilin. Sekali lagi. Ni'ma ajrul amilin. Berubah nadanya. Ni'ma ajrul amilin. Mad adli sukun dipanjangkan. Mau 2 harokat, 4 harokat boleh. Ni'ma ajrul amilin. Allah bilang ni'ma ajrul. Nih. Ini pentingnya belajar imla. Ni'ma ajrul amilina. Udah? Lihat. Yang paham bahasa Arab, apa bedanya amilina dengan al-alimina? Ya. Apa bedanya, Ustaz yang paham bahasa Arab? Apa bedanya amilin dengan alimin? Kalau amilin sudah dikerjakan, kalau alimin tahu. Tapi belum tentu dikerjakan. Yes. Karena adik seorang tidak kasih dia. Ujian apa? Ujian keikhlasan. Oh, orang lain dikasih, adik seorang tak dikasih. Ya, nanti ditransfer. Ngomongnya orang kasih, adik seorang tak ada. Ya, dia tidak berharap kepada manusia. Termasuk sama abangnya seorang. Habis ini tetap, bang, tolong bang. Japri kawan. Bang, tak jadi kayak yang dari tadi. Kau udah janji tuh bang, pusing pala Batman. Nikma ajrul amilin, yang Allah kasih ajrun itu amilin, yang action, bukan yang tahu. Paham? Paham nggak nih? Yang dibalas Allah tuh yang action. Syukur, tahu saya Ustaz syukur, udah praktek belum? Saya tahu kok Ustaz STW itu, tapi saya dongkol juga Ustaz, di absen terus. Masa sholat ya di absen? Saya ini mau belajar kecil lagi.
IMM di absen, santri Pekanbaru di absen, ini yang leader-leader di absen SMK suruh bikin resume. Banyak kok ustaz-ustaz lain kita bisa dengar, tidak mesti harus Ustaz Lukman kan. Pondok tani di absen enggak? Kalau pondok taninya tidak mau di absen, bebeknya kita absen. Bebeknya nanti masuk surga. Antum lagi dipaksa masuk surga, dipaksa untuk taat. Kenapa? Kalau antum tidak ridho dipaksa taat, nanti iblis maksa antum untuk bermaksiat. Ini SOP kok, tidak akan ada tempat kosong, pasti ada yang menempatinya. Kalau tidak manusia, jin. There is no empty space in this world. Tidak ada tempat kosong di dunia itu, tidak ada, kawan-kawan. Catat baik-baik ya. Tidak ada tempat kosong di dunia ini. Kalau pikiran antum tidak sibuk dengan maksiat, tidak sibuk dengan ketaatan, maka otak antum akan diisi dengan kemaksiatan. Begitu memang rumusnya. There is no empty space, no empty space. Begitu otak antum penuh dengan kebaikan, ketaatan, amal soleh, iblis tidak bisa masuk, penuh sudah. Tapi begitu antum kasih ruang, kasih jeda, di situ iblis masuk. Pernah dorong mobil mogok? Waktu dorong pertama kali berat, tapi begitu udah jalan dia, udah enak, gelinding. Antum udah biasa nih beramal soleh, terus berhenti tengah jalan. Coba ingat-ingat lagi. Kalau mau mulai lagi, ujiannya, setannya luar biasa. Betul nggak? Maka saya bilang tidak penting antum tahu banyak, tapi tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Antum tahunya sedikit. Ustaz Adit tuh kemana-mana. Berapa kali saya datang ikut di tempat, tak ada ayat lain. Al-Baqarah 261 itu yang dibahasnya. Keliling-keliling dia bahas Al-Baqarah 261. Satu ayat bikin lu mau makan gratis. Lah antum yang udah hafal berayat-ayat jadi apa? Kalau bicara fase, lebih fase antum. Tapi dia meyakini betul Al-Baqarah 261 tuh dikerjakan benar-benar. Fa ni'ma ajrul amilin. Saya bilang Bang Imam, 275 Bang, Al-Baqarah 275, riba, bantai itu, eksekusi. KBRI, keluarga bebas riba, clear, cara lepas dari riba. Udah saya kasih dah sanadnya. Mainkan dengan merdu. Bang Jerry, Ustaz Adia mainkan itu GSH, Gerakan Sadar Halal. Ayahnya Maryam. Ayah halal. Saya dulu keliling-keliling, tidak ada bawa ayat lain. Intan surullah yang surukum wa yuthabit akdamakum. Kumpul saya teman-teman di Malang, tidak ada cerita lain. Bantu orang lain, Allah bantu kita, saya bilang. Ketemu sama di mana-mana, itu dia cerita saya. Kenal sama teman-teman artis musyawarah, dulu belum terlalu dekat ya. Awal-awal kenal sama mereka, saya bicara tentang ketaatan, bicara tentang intan surullah yang surukum, bicara tentang pendusta agama. Hijrah Fest itu saya awal ngisi itu. Sekarang alhamdulillah Hijrah Fest sudah ada yang melanjutkan. Ada Bang Irfan. Bang Irfan Syahrianto. Akuntan bersertifikat. Bahagia saya. Udah bukan jadwalnya saya lagi, udah next generation. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi bukan lagi dikit-dikit saya, antum maju gantian. Tapi konsultasi, tankih, edar, lapor, saya mau ngomong ini benar nggak? Saya bantu cek. Dulu saya pernah promosikan orang, mengkampanyekan orang. Begitu udah dinaikkan, udah dipromosikan, udah dikampanyekan, dia nyerang saya. Nah ini kurang ajar. Ini namanya kulit lupa kacangnya. Coba bilang, kulit lupa kacangnya. Kulit itu tidak ada harganya. Ngelupakan yang penting, ini kurang ajar. Tidak berkah ilmunya. Dia pikir dengan jelekkan saya dia bisa naik. Rupanya tak naik-naik. TGM, tak ada macam mana, tak ada kemana kawan. Yang dijelekkannya makin lompat. Saya ini depan mata saya masalahnya. Saya ketemu sama orang yang jelek-jelekan Bang Nur depan saya. Saya tahu orang ini yang dibantu sama Bang Nur.
disupport sama To'ya. Tiba-tiba datang jelek-jelekan To'ya depan saya. Dikira saya akan bela dia. Langsung saya kalikan 0 orang ini. Dan sampai hari ini teman-teman 2021 saya nengok kehidupan TGM tanda kata. Apa? Bukan kurang pintar teman-teman. Itulah su'ul adab, kurang ajar. Antum jangan coba-coba sama orang ikhlas, sama orang-orang yang soleh. Macam-macam Bang Nur tuh. Saya takut, tak berani sama To'ya, sama Inawatul. Apa-apa lapor saya To'ya gitu. Karena saya nengok depan mata saya orang-orang yang ngelawan-ngelawan, yang berkhianat. Jangankan yang baik-baik, yang jahat ya dimaafkan sama To'ya tuh. To'ya Masya Allah. Juga To'ya tidak pernah juga. Tidak pernah ngerasa ini masjid beliau, tidak pernah ngerasa ini punya karya beliau. Masih jalan seperti biasa, tidak pernah minta fasilitas ini itu. Masya Allah, semoga Allah jaga dan lindungi. Maka Nur Hasan kata beliau boleh mati. Sama, saya pun niru kalimat beliau. Luqmanul Hakim boleh mati, tapi To'ya dan To'aji tak boleh. Itu dua sosok yang hari ini kita belajar dan contoh. Ada yang namanya To'aji, ada yang namanya To'ya. To'ya sosok orang tua, ya kan? Nah, To'aji ini anak mudanya gitu. Jadi sinkron gitu, kayak Abu Bakar sama Ali gitu. Connect. Luqmanul Hakim bisa mati, Nur Hasan bisa mati, Bung Ben bisa mati, Bang En bisa mati. Tapi dakwah ini tidak boleh berhenti. You are the next level. You are the next leader. Antum cek, mainkan nomor 2. Fani ma ajrul amilin. Udah jam 1 jam lebih nih. Saya mau sampaikan apa, teman-teman? Kadang-kadang kebanyakan ilmu yang ada di otak kita, yang kita simpan, justru malah jadi penghalang kita untuk berbuat baik. Itu saya pernah ngomong sama Bang En, enggak tahu Bang En itu tersinggung atau enggak. Saya bilang sama Bang En gini, bro, kadang-kadang bro, terlalu pintar bikin kita jadi bodoh. Coba dia ulang. Antum tengok anak kecil main sepeda, jatuh, habis itu putus asa dah dia, main lagi, luka lagi sebelah kanan. Apa yang ada di otaknya anak kecil? Aku bisa naik sepeda. Ini konsekuensinya jatuh dan luka. Tapi coba lihat orang-orang dewasa, sekali jatuh, sekali luka, langsung putus asa, berhenti. Kayaknya tidak pernah mencoba lagi, tidak pernah mau melakukan lagi. Orang-orang bilang enak ya Ustaz ngomong ya, enak ya Ustaz Luqman tuh kalau ngomong begini-begini. Dan tidak tahu saya latihan ngomong depan kaca, pakai timer, stopwatch, ngomong 3 menit nih bisa ngomong apa, bisa nyampaikan poin apa. Saya rekam, latihan public speaking, belajar ekspresi wajah. Maka saya bilang sama Bang En dulu 2013-2014, saya bilang sama Bang En, bro, saya bilang kadang-kadang saya bilang terlalu pintar itu bikin kita jadi bodoh. Terlalu banyak file di otak nih. Coba lihat antum, ada bikin dia tak bisa bergerak, do nothing. Padahal pertolongan Allah tuh datang ketika kita bergerak. Kan taharrok fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Duit dulu datang baru kita bergerak, atau bergerak dulu baru duit ini didatangkan Allah? Mulut antum manis memang. Udah kajian nih, manis mulutnya. Keluar dari masjid apa dikerjakan. Kalau SMK tuh kayaknya malaikat semua gitu auranya tuh antum. Keluar dari SMK, ya Allah. Udahlah saya salah.
Tapi fakta atau mitos yang saya sampaikan? Terlalu pintar buat kita jadi. Dan Allah bilang wa ni'ma ajrul amin. Bergerak kan, lakukan dulu, hitung. Makanya ada kalimat yang saya suka tuh measurable. Apa? Measurable, terukur. Ini dengan kapasitas SDM begini, kita mulai dari 1. Itulah kenapa keluar fatwa. Ayo, kenapa keluar fatwa? Start small. Inilah fatwanya. Measurable, harus measurable, terukur dia. Itu kata kuncinya. Anda mau mulai bisnis, ukur. Market dulu atau produk? Ayo. Market dulu atau produk? Market dulu atau produk? Market. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang di pasar nih? Tengok. Oh, troli. Yes, troli. Beli Arko 1. Kita dulu dorong. Bu, boleh enggak, Bu? Saya bawakan belanjaan Ibu, troli. Kalau udah ada niat, pasti dia jalan. Kalau pemalas, biar masa depan mati, hilang juga. Saya di pasar Pelamboyan tuh nengok. Oke, troli. Arko tuh loh. Ini prospek nih. Tak lama saya datang lagi, dah ngerjakannya. Orang ngerjakannya. Berapa dah Arko Abang Bang? Alhamdulillah lah, ini ada 9 dah saya. Punya abang semua 9? Iya punya saya. Anak-anak buah saya tuh, adik-adik saya ajak untuk bantu orang Bang. Niat awal itu ya, kata dia. Niat awal saya mau bantu orang belanja. Rupanya orang suka, kata dia, pakai Arko nih. Tak ada letih lah kami pegang-pegang, kata dia. Coba tengok. Bergerak dulu. Terus antum bilang zaman susah, tak bisa punya pekerjaan. Kau malas. Sebelah KM. Apa KM? Ganti nama Ustaz, jangan. KM tuh kamu manis gitu lah. KMTJ, kamu manis tapi jomblo. Saya tanya sama dia, Bang, gimana ceritanya Bang ini nih? Niat saya itu nolong orang ya dulu, kata dia. Tapi ternyata orang suka. Akhirnya saya tabung-tabung lah, beli lagi Arko 1. Arko tuh berapa juta sih harganya? Hah? 400. Kadang-kadang orang tuh karena suka ngasih lebih Bang, kata dia 50, kadang ngasih 100, kata dia. Dan saya bawakan dagangannya. Ibu parkir di mana Bu? Biar saya antarkan Bu, kata dia. Mentalnya mental server kan, mental melayani. Terpikir bisnis kayak gitu. Saya karena terjadi Pelamboyan nengok. Oke. Nah, mulai nak berbisnis akun. Maka aneh, saya bilang, kok antum tidak dapat bisnis sih? Tidak bisa cari income. Tidur, sholat, berguling-guling pegang handphone. Terus tulis di situ, semua akan indah pada waktunya. Oh, kayak racun dibangun. Janganlah jadi pemalas. Ya, sip. Muslim harus profesional, harus soleh, harus muslim, qualified. Nah, penutup persepsi harus berbanding lurus dengan prestasi. Ini adalah wakil pengasuh, ini adalah fulan, ini adalah ini. Dah, apa bukti? Persepsi bicara pikiran. Biar gampang itu. Persepsi itu konotasinya dengan image.
atau sudut pandang. Persepsi ini bukti, prestasi ini bukti nyata atau karya. Kalau bahasa Inggrisnya what I have done. Oh, antum pakai kopiah, image itu orang soleh. Lo pakai jilbab syar'i, sering ikut kajian SMK tiap subuh, persepsinya positif, good vibes kata anak zaman sekarang. Begitu dekat, bau naga, mati. Gini ke hasil ngaji di SMK tuh. Ngaji di mana teh? SMK. Ustaz siapa? Ustaz Lukman. Baju bau, bengam, ketiak, nyuci baju di gantungan baju. 3 minggu bergantung situ hilang dah baunya kayak ini pakai lagi. Saja gila. Razia. Yang manajer bal, PAW kah, kepengasuhan kah, pusat dakwah, Saadia, Bang Imam, Bang Jerry, saya instruksikan Andika, razia pasukan antum sebelum saya razia. Kalau nanti saya ketemu di pasukan antum ada yang bau, antum yang saya selesaikan. Nah, instruksi. Ya, cek semuanya. MTC berarti holding. Jadi nanti Bang Imam razia pakai aroma ya. Kok baunya sama semua kata Bang Imam? Wah, jangan-jangan Bang Imam kena COVID. Kok tak ada bau, netral semua kan? Hidung tak sensitif pokoknya. Astagfirullahaladzim ya. Pastikan hidung bisa cium bau. Tapi hati-hati juga antum bersama orang yang bau, karena udah mati rasa biasanya. Antum pertama kali masuk ke tempat sampah, bau dah? Lama-lama udah hilang, mati sensornya. Maka dikasih kopi tuh untuk netralisir aroma. Makanya kalau antum ke toko parfum biasanya ada kopi. Pernah ke toko parfum kan? Bukan dikunyah. Ini kopi apa? Robusta atau Sempo? Fungsi kopi di toko parfum itu untuk netralisir aroma. Habis cium satu, cium kedua, cium ketiga tidak bercampur. Dikunyah lah. Ya kan? Dah ya. Cium. Dah. Cek pasukan. Cek pasukan antum yang punya aroma istimewa tuh. Nih udah saya kasih modal. Cukup kan nih 200. Dapat berapa kotak nih? Dapat 50 bungkus. Nah, cukup lah nih 50 orang. Masa sampai 50 orang bawa di Munzalan nih? Ya kan? Sadia dengar ya. Cek ya pusat dakwah semuanya. Bang Imam cek amal sosial. Yang di Jogja gimana Ustaz? Nah, suruh Mas Jati cium ya satu-satu. Cium aromanya ya, aromanya. Seneng. Ya Mas Jati ya. Cek pasukan, jangan ada yang bawa bengam. Siap, Ustaz. Saya serius, sangat serius. Chan, pondok digital mana Bang Kiki? Ki, cek Ki. Kalau nggak tahu bedaknya apa, cek tuh di Munzalan Mart. Anda belanja, Anda beramal. Ya, bedak MBK, cek. Ingat tadi saya bilang, aroma itu teman-teman tembusnya ke otak, dia masuk ke memori. Kalau lu tak punya duit datang ke situ, lumurkan itu. Kalau kurang bedak MBK tuh pakai tepung terigu lah. Siapa tahu jadi pizza, rasa baru. Bukan pizza apa ya, pizza kepek ya. Saja gila. Ya, nah, perempuan jangan berlebih-lebihan maksudnya pakai parfumnya. Yang penting nggak bau itu aja. Keringat tuh boleh tetap keluar, ya. Keringat tetap boleh keluar, itu wajib. Dan bulu ketiak jangan panjang-panjang kalau laki-laki. Itu sumber bau. Rasulullah yang nyuruh, bukan saya. Itu tadi saya bilang karena terlalu pintar nggak mau dinasihati. Pilih bahan yang ini, pakai kaos dalam. Biasa kan pakai kaos dalam. Tuh, saya pakai kaos dalam.
Tiap hari ganti. Jangan 2 minggu sekali ganti kaos dalam. Jorok betul. Kaos dalam siapkan anggaran, ada duit beli. Saya tuh nyicil, tanya sama Bunda saya nyicil, ada duit beli kaos dalam 2, ada duit lagi beli lagi kaos dalam lagi. Ada duit lagi. Pas waktu itu Indogrosir baru buka promosi kaos dalam. Satu lusin itu cuma berapa ribu aja, diskon 50%. Jadi sangat murah. Kesempatan saya beli banyak-banyak. Sampai hari ini tidak beli lagi. Berapa tahun dari Indogrosir itu buka? Beli kaos dalam, pakai. Jadi baju antum yang di luar, di dalamnya ada kaos dalamnya. Awal-awal mungkin tidak biasa, nanti lama-lama tuh terbiasa pakai kaos dalam. Untuk merawat baju juga supaya tidak cepat rusak. Begitu cara pakai baju, ya. Udah lengkap dari masalah hati, jomblo, bawa ketiak, bulu hidung, akhirat, kaos dalam, udah dibahas semua dah. Masih gak mengenal kita memang. Tapi tidak lah ya, insya Allah ya. Kalau laki-laki hati-hati pilih parfum ya, jangan yang aroma buah-buahan, ya. Nanti dikira ngambil parfum mobil ya. Saya udah pernah soalnya. Saya pakai parfum aroma jeruk, kata jamaah bawa mobil katanya. Astagfirullah. Semenjak itu saya langsung salah tingkah kan? Salah tingkah saya. Kok bawa mobil ya katanya? Bukan bawa jeruk, bawa mobil. Memang bulat jamaahnya, masya Allah. Tapi semenjak itu langsung saya tak pernah pakai lagi. Lama gitu. Saya minta sama ya Allah, aku suka pakai parfum, kasih rezeki ya Allah biar bisa pakai parfum yang bagus, parfum yang layak, parfum yang enak. Allah kasih rezeki. Nanti kalau mau tahu parfum apa yang biasa saya pakai, ada spesial. Bang Jerry udah pernah saya tunjukkan ini parfum-parfum yang biasa saya pakai, ya kan? Bagikan satu-satu, di print ya. Di foto terus di print. Nah, ini parfumnya ya. Ilah illallah. Ditetes, suka diajak merampok kita nih ya. Nah, terima kasih. Persepsi berbanding lurus dengan prestasi ya. Berprestasilah teman-teman. Kasih karya, kasih bukti. What you have done, apa yang sudah teman-teman lakukan, do it now, jangan tunda-tunda. Oke, begitu kira-kira. Ini tadi diterima hadiah-hadiahnya nih. Siapa-siapa jadi dapat nih? Bang Jerry, Muammar, jangan lupa Muammar beli parfum, beli tepung terigu, jangan lupa. Ini Rani untuk Ketia. Siapa yang tak punya MBK tinggal ambil ke. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan keluarga saya, doakan kami semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.